Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di video pembelajaran tentang mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11 di semester 2. Saya harap kalian melihat video ini dari awal sampai akhir. Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu tentang pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan internasional. Kalau semester 1 kemarin kita membahas makanan tradisional, makanan khas daerah, di semester 2 ini kita akan belajar tentang pengolahan makanan dari bahan nabati dan hewani menjadi makanan internasional. Contohnya apa saja? Banyak. Salah satunya apa yang ada di depan kalian. Ya, secara umum makanan internasional dibagi menjadi dua, ada makanan oriental dan ada makanan kontinental. Secara umum apa sih bedanya makanan kontinental dan makanan oriental? Secara umum saja, karena ini awalan, makanan kontinental itu makanan yang berasal dari negara-negara Eropa seperti Prancis, Inggris, ya, atau mungkin Amerika, Australia, dan lain-lain. Makanan kontinental biasanya disajikan terdiri dari suatu makanan pokok, sayuran, dan protein hewani. Ya. Kemudian apa itu makanan oriental? Makanan oriental merupakan makanan yang berasal dari negara-negara bagian timur atau Asia, seperti Jepang, Cina, Korea, dan lain-lain. Sekilas saja itu karena nanti ada pembahasannya sendiri tentang makanan oriental dan makanan kontinental. Contohnya ada di depan layar kalian. Ya. Makanan kontinental itu contohnya itu sandwich, itu yang nomor 2 ya. Dan yang nomor 4 itu spaghetti. Yang nomor 3 itu kalau tidak salah itu makanan khas Asia dari dari negara India. Ya. Itu. Lanjut. Kemudian apa yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu tentang ide dan perencanaan usaha makanan internasional. Apa sih latar belakang kok usaha makanan internasional itu menjadi suatu usaha atau usaha kuliner yang menjanjikan? Berawal dari banyaknya turis-turis yang datang dari mancanegara ke Indonesia, yang mana bagi mereka itu bagi yang suka memasak, hal ini menciptakan peluang yang sangat besar untuk membuat usaha makanan internasional. Contoh saja ketika turis-turis Jepang yang datang ke kita, entah itu terkait pekerjaan atau hanya sekedar berlibur, biasanya yang mereka cari adalah resto-resto makanan khasnya mereka. Maka itu bisa menjadi sebuah peluang kita untuk membuka usaha di bidang resto makanan internasional, ya. Banyak jenis makanan internasional yang dapat kita jadikan peluang usaha karena Indonesia kaya akan berbagai jenis bahan pangan baik nabati maupun hewani, ya. Hal itu dapat kita manfaatkan untuk membuat berbagai jenis makanan internasional baik yang asli maupun yang sudah dimodifikasi. Biasanya orang-orang kita memodifikasi makanan internasional itu karena beberapa hal. Biasanya yang kita kejar itu untuk mengejar harga sesuai dengan kemampuan ekonomi orang kita. Yang kedua, supaya sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia. Lanjut. Ya, selanjutnya itu tentang ide dan peluang usaha makanan internasional. Ya, di era globalisasi ini, interaksi antar manusia, antar
Indonesia menjadi semakin tinggi. Artinya mobilitas manusia itu eh, tidak hampir tidak ada batasnya. Ya. Banyak warga negara asing yang keluar masuk ke suatu negara. Artinya orang luar Indonesia banyak yang berkunjung ke Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, tentu saja orang-orang membutuhkan makan untuk hidup. Bagi warga asing yang hidup di negara lain, tentu saja merindukan masakan khas negaranya untuk bisa dinikmati di tempat tinggal mereka saat ini. Contohnya orang Jepang yang ke Indonesia dalam kaitannya urusan kerjaan atau lainnya pasti sesekali merindukan makanan khas mereka. Ya, maka dari itu Resto Internasional itu tepat untuk memfasilitasi hal-hal tersebut. Ya. Banyaknya jenis makanan internasional tentu saja akan membuat wira atau pula akan bingung untuk menentukan jenis makanan yang akan dibuat. Ya. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi seorang pemula yang akan memulai usaha di bidang kuliner internasional. Ya, yang pertama atau A yaitu tentukan jenis makanan internasional yang akan dibuat. Menentukan jenis makanan ini dapat dilihat dari banyaknya asal negara tulis yang datang berkunjung. Selain itu, perlu juga dilihat ketersediaan bahan makanan di lingkungan sekitar, sehingga dapat diketahui jenis makanan yang dapat disesuaikan dengan keinginan pasar dan bahan bakunya pun mudah. Ya, contoh yang paling sering kita jumpai karena mayoritas turis kita itu orang Eropa, makanya banyak resto-resto internasional itu banyak yang temanya spaghetti atau pizza atau sandwich atau roti-rotian dan yang lain. Ya. Hal yang kedua yang harus diperhatikan adalah mengolah makanan dengan tepat. Karena esensi jualan makanan atau kuliner itu cita rasa yang lezat. Itu yang paling penting. Karena bagi orang mancanegara atau mungkin bagi semua orang, cita rasa itu nomor satu. Cita rasa yang lezat menjadi salah satu faktor penentu suksesnya bisnis kuliner, jelas. Karena itu penting untuk mengetahui cara mengolah makanan dengan tepat. Pelajarilah cara mengolah makanan dari asal negara atau orang lain yang sudah mempunyai pengalaman sehingga memperoleh cita rasa yang hampir mirip dengan negara asalnya. Ya, lanjut. Kemudian hal yang diterangkan selanjutnya yaitu tentang gunakan bumbu yang tepat. Ada beberapa jenis makanan internasional yang menggunakan bumbu asli dari negara asal. Jika memungkinkan, gunakan bumbu yang asli. Namun, jika tidak memungkinkan, gantilah dengan menggunakan bumbu sejenis yang ada di lingkungan sekitar tanpa mengurangi cita rasa yang aslinya, ya. Kalaupun sekiranya kita ya walaupun sekarang agak susah ya bagaimana menggunakan bumbu asli dari negara asal, kalaupun bisa pasti biayanya lebih tinggi. Kita bisa cari alternatif bumbu-bumbu yang ada di sekitar kita. Yang penting tidak mengurangi cita rasa dari makanan tersebut. Ya, dibutuhkan sebuah inovasi dalam mengolah bumbu-bumbu makanan internasional. Ya, itu. Lanjut, hal yang dipelanjutkan selanjutnya yaitu carilah lokasi yang tepat. Tempatkan kita dalam posisi kita sebagai seorang pemula. Karena dalam memilih lokasi usaha, pilihlah lokasi usaha kuliner yang strategis. Intinya yang mudah dijangkau oleh calon pembeli. Kalau katakanlah rumah kita di sekitar Comal, carilah di pinggir jalan raya. Kalaupun agak masuk ke dalam, ya sekiranya
tempat usaha kita, tempat kuliner kita yang bisa dijangkau oleh mobil. Ya, kita berbicara sebagai seorang pemula. Kalau yang namanya resto atau kuliner yang sudah terkenal, saya kira ke tempat dimanapun ya pasti dicari. Posisikan kita sebagai seorang pemula. Syukur-syukur lokasi yang kita cari bisa dicapai dengan menggunakan transportasi umum dan memiliki lokasi parkir yang memadai. Lokasi parkir yang memadai ini penting ketika bagaimana ketika usaha kita sudah ramai tetapi parkir kita tidak ada, itu repot ya, sama saja itu menghambat usaha kita ya. Lanjut, hal yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu tentukan harga yang bersaing. Ketika memulai usaha, sebaiknya tidak terlalu masang harga yang terlalu mahal. Kalian harus punya prinsip begini, lebih baik untung 100 rupiah tetapi saya bisa menjual 1000 porsi daripada saya untung 1000 rupiah tetapi hanya bisa menjual 10 porsi. Yang kita kejar itu banyaknya yang bisa kita buat, bukan untungnya, bukan margin untung yang terlalu tinggi. Bila perlu, berikan harga promo di minggu-minggu awal ketika kalian masih promosi sehingga akan banyak pengunjung yang datang ke warung kalian yang baru dibuka. Penting itu ya. Awal-awal ketika sebagai pemula jangan mengambil margin untung terlalu besar. Ya, hal yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu berikan pelayanan prima. Berikan pelayanan yang berkualitas baik, misalnya melayani dengan cepat, cekatan, dan ramah. Posisikan konsumen kalian sebagai seorang raja. Hal ini akan membuat pelanggan kalian merasa puas dan akan selalu ingat oleh pelayanan prima kita, sehingga mereka akan dengan senang hati selalu datang ke warung atau restoran kita. Kenalilah pelanggan tetap agar mereka merasa senang karena selalu diperhatikan. Ya, penting. Bagaimana intinya memanusiakan manusia, tidak hanya sekedar kita mencari untung ya. Itu. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan adalah konsisten dalam pelayanan. Artinya, buka dan tutuplah warung dengan jadwal yang tetap. Katakanlah kita punya usaha restoran, buka tiap Sabtu sampai dengan hari Kamis, hari Jumatnya libur. Dia harus konsisten, jangan semau kita ya. Jika ada perubahan jadwal karena suatu hal, berilah pemberitahuan sebelumnya, ditempel di toko. Katakanlah minggu depan kita akan ada hajatan keluarga sehingga restonya tutup, kita kasih pemberitahuan sehingga pelanggan tidak merasa kecewa karena sudah datang jauh-jauh ternyata warungnya tutup ya. Artinya jangan mengecewakan pelanggan. Selain itu, berikan harga yang tetap. Jika ada kenaikan harga bahan pangan, dapat diasiasi dengan memberikan makanan dengan porsi yang lebih sedikit atau diperkecil. Jangan gegabah dalam menaikkan harga karena itu sangat sensitif bagi konsumen atau pelanggan. Selain itu, konsisten dalam menjaga kebersihan dan menjaga kualitas rasa ya, sehingga pembeli kita tidak merasa kecewa dan dengan senang hati akan kembali lagi ke tempat usaha kita ya. Lanjut, hal kedua apa yang akan kita pelajari adalah
sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional. Ya, suatu produksi tidak akan berjalan tanpa adanya faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Ya, dalam melaksanakan wirausaha makanan internasional, sumber daya apa saja sih yang dibutuhkan? Ya, setidaknya ada beberapa sumber daya yang dibutuhkan. Ada setidaknya 4. Yang pertama ada faktor produksi alam. Ya, faktor produksi alam lagi itu dibagi-bagi lagi. Ya, ada 4 hal. Ya, yang pertama ada air, yang kedua ada tanah, yang ketiga ada iklim dan udara, yang keempat ada tumbuh-tumbuhan dan hewan. Yang pertama faktor air dulu, di mana itu air sangat penting dalam usaha makanan internasional. Air itu apa-apa kita menggunakan air, dari pengolahan, dari kebersihan, dan banyak hal yang lain. Ya. Kemudian tanah itu tempat lokasi kita. Kemudian iklim dan udara sangat berpengaruh pada usaha makanan kita. Contoh, kita tinggal di daerah dingin, buatlah makanan yang dapat menghangatkan tubuh, atau makanan-makanan yang disajikan dalam keadaan hangat. Begitu juga sebaliknya, bila kita tidak tinggal di daerah pesisir atau daerah yang panas, buatlah makanan yang bisa sifatnya mendinginkan atau menghilangkan dahaga yang dingin-dingin. Ya, itu pengaruhnya iklim dan udara. Kemudian faktor produksi alam yang keempat, tumbuh-tumbuhan dan hewan merupakan faktor produksi utama dalam usaha makanan internasional. Berbagai jenis tumbuhan hewan dapat digunakan sebagai bahan makanan internasional. Selain itu juga hewan dapat digunakan untuk mengangkut bahan makanan. Ya, utamanya hewan itu dijadikan bahan sebagai bahan olahan untuk makanan internasional. Ya. Lanjut, faktor yang kedua yaitu sumber daya yang dibutuhkan yang kedua yaitu faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri nanti dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Ya. Apa sih tenaga kerja jasmani? Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kekuatan fisik berupa keterampilan dan merupakan tenaga kerja pelaksana. Itu yang namanya tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani nanti dibagi-bagi lagi. Ada tenaga kerja terdidik atau skill labor. Contohnya chef atau ahli masak. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih, trained labor. Ya, contohnya tukang masak. Beda loh ya antara chef dan tukang masak. Biasanya chef itu pemimpin karena ahli masak. Kalau tukang masak itu biasanya anak buahnya chef. Tetapi yang tukang masak juga terlatih juga. Ya. Kemudian tenaga kerja jasmani yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tenaga kerja tidak terlatih. Ya, contohnya cleaning service atau pramusaji atau pesuruh yang lain-lain. Ya, itu bagian-bagian dari tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja yang kedua yaitu tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan intelektual dalam melakukan aktivitasnya. Contohnya manajer pemasaran. Ya. Sumber daya yang ketiga yang dibutuhkan dalam usaha internasional, dan ini yang paling penting adalah faktor produksi modal. Ya.
Kalau dipecah-pecah bentuknya banyak sekali, ya. Ada menurutnya ada modal barang, ya, ada modal uang. Modal barang itu modal yang berwujud barang yang digunakan untuk proses produksi, ya. Kemudian modal uang adalah modal untuk ya membeli modal barang, ya, seperti uang tunai simpanan di bank dan saham. Menurut fungsinya, modal dibedakan menjadi modal perorangan dan modal masyarakat. Ya, modal perorangan adalah modal yang menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya, seperti tabungan di bank dan hasil usaha dagang. Modal masyarakat adalah modal yang dipakai dalam proses produksi dan berguna bagi masyarakat umum. Jalan masuk ke lokasi usaha. Menurut sifatnya, ada modal tetap dan ada modal lancar. Modal tetap itu adalah barang-barang modal yang didapat digunakan beberapa kali proses produksi, seperti warung, alat memasak, dan kendaraan. Kemudian modal lancar atau variable capital adalah barang-barang atau alat-alat yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi, seperti bahan makanan itu sendiri, ya, atau daftar menu untuk pemesan makanan. Menurut bentuknya, modal itu ada dua, modal nyata dan modal tidak nyata. Contoh dari modal nyata adalah peralatan memasak dan bahan baku. Contoh dari modal tidak nyata adalah keahlian dan kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan dari orang lain itu juga modal loh, jangan salah. Dan itu justru hal yang paling sulit untuk dicari, ya. Makanya ada pepatah, modalnya cuma kepercayaan, ya, karena memang ada kepercayaan itu dianggap sebagai sebuah modal. Menurut sumbernya, modal dibedakan menjadi modal sendiri dan modal pinjaman. Katakanlah kamu nggak punya modal sendiri, nggak punya tabungan, nggak punya aset dan lain-lain, bisa juga kamu menggunakan modal pinjaman, ya. Hutang bank itu masuk ke dalam modal pinjaman. Sebagai seorang wirausahawan, jangan takut untuk berhutang selama kita punya hitung-hitungan yang jelas. Kita mau usaha apa, sehari dapat untung berapa, dalam sebulan dapat untung berapa untuk bayar karyawan dan lain-lain, ya. Kita dapat untung bersih berapa, dan kita karena kita pinjam di bank untuk setoran berapa. Yang penting kita punya bayangan hitung-hitungan yang jelas, ya. Nah, yang terakhir, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional ada namanya faktor produksi kewirausahaan. Apa sih faktor produksi kewirausahaan? Faktor produksi kewirausahaan adalah faktor produksi yang perlu dimiliki oleh seseorang wirausahaan dalam menentukan faktor-faktor produksi. Seorang wirausahawan, dalam hari ini usaha kuliner, harus memiliki keahlian sebagai berikut. Yang pertama, keahlian memimpin, managerial skill. Keahlian yang perlu dimiliki seorang wirausahawan dalam memimpin usaha internasional. Jiwa-jiwa pemimpin, jiwa-jiwa leader, ya. Yang kedua, keahlian teknologi atau technological skill adalah keahlian yang bersifat teknis ekonomi yang diperlukan wirausahawan dalam melakukan kegiatan ekonomi, terutama produksi makanan internasional, ya. Tidak hanya seorang leader tetapi juga memiliki penguasaan teknologi, karena sekarang kita hidup di zaman yang apa-apa serba teknologi, ya.
Yang ketiga yaitu keahlian organisasi. Keahlian yang perlu dimiliki seorang wirausahawan untuk mengatur berbagai usaha dalam usaha makanan internasional baik ke dalam maupun ke luar. Intinya untuk ekspansi usaha kita sehingga usaha kita semakin berkembang, semakin banyak cabang dan semakin banyak pelanggan ya. Cukup sekian penjelasan materi di video ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan dilihat di buku Prakarya dan Kewirausahaan semester 2 yang edisi revisi. Apa yang saya jelaskan hari ini terdapat di buku cetak halaman 148 sampai 153. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan dari akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu.